Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Kita balik lagi dalam perkuliahan mengenai marketing and selling ya. Minggu ini kita akan membahas mengenai bagian kedua dari marketing mix. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai product and price gitu ya. Nah, saya ulang sedikit teman-teman untuk mengkaitkan materi lalu dengan materi hari ini, bahwa yang namanya marketing mix itu disebutkan sebagai dua pendekatan ya. Dua pendekatan. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita memiliki sebuah produk, kemudian kita punya harga dan itu ditawarkan kepada pasar. Itu adalah metode pertama. Kemudian metode kedua adalah bagaimana dalam sebuah strategi pemasaran itu kita menyusun bagaimana caranya customer itu mengakses, customer itu membeli, customer itu menjangkau informasi yang kita tawarkan. Dan itu berkaitan dengan flash dan promotion. Ya, jadi segmen ataupun sesi kita hari ini kita akan membahas mengenai flash and promotion. Oke, kita lanjut membahas mengenai yang namanya place. Ketika bicara mengenai P yang ketiga dalam marketing mix, tentu saja di sana ada place. Namun banyak sekali yang em, mengambil kata lain gitu ya dari place. Ada yang disebut yang namanya distribution, ada juga yang namanya marketing channel. Apapun yang disebutkan dalam P yang ketiga ini gitu ya dari place ini, kata lain dari place ini, itu tujuannya ataupun artinya adalah sama, yaitu adalah set of interdependent organization that help make a product or service available for use or consumption by the consumer of or business user. Jadi yang namanya place ataupun distribution channel ataupun marketing channel itu adalah definisinya sama gitu ya. Jadi sebuah organisasi yang meyakinkan sebuah pengorganisasian yang kita lakukan untuk membuat produk itu available dikonsumsi baik oleh customer akhir ataupun oleh business users. Nah, itu adalah dari place gitu ya, definisi dari place. Kemudian bagaimana caranya memastikan bahwa produk kita itu available di pasaran gitu ya. Kemudian available itu artinya apa sih? Apakah hanya cukup barangnya dikirim ke warung, apakah hanya cukup dikirim ke pasar gitu ya? Ternyata tidak. Ketika kita bicara memastikan produk tersedia ataupun available, itu ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi. Yang pertama adalah convenient ataupun kenyamanan. Ketika kita meyakinkan bahwa produk kita ada ataupun available di pasaran, tentu saja kita harus pastikan bahwa produk kita itu mudah dicari gitu ya. Ketika customer membutuhkan produk kita, customer tinggal datang ke warung terdekat, ke toko terdekat dan menemukan produk kita di sana. Sehingga mereka tidak melakukan effort yang terlalu tinggi. Mereka nyaman gitu ya. Ketika butuh produk kita, datang ke warung, datang ke pasar, datang ke toko, ada langsung. Nah, itu adalah dengan memberikan kemudahan dalam pencarian. Nah, contohnya misalkan sekarang yang lebih dekat lagi adalah melalui online marketplace gitu ya. Kita nggak perlu datang ke toko, kita nggak perlu keluar rumah, tapi kita hanya diam di rumah, kemudian buka smartphone, dan produk yang kita butuhkan ada. Nah, itu adalah membuat eh, customer mudah untuk mencari produk kita ataupun convenience gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, memastikan produk available itu juga dipastikan dengan keberadaannya gitu ya. Di mana produk kita bisa ditemukan? Ya di warung ada, di toko ada, di marketplace ada, kemudian di di retail store terdekat juga ada. Nah, itu adalah menjamin existence atau menjamin keberadaan. Artinya ketika kita melakukan syarat existence di sini, logistik kita harus bagus gitu ya, distribusi kita harus bagus, kita harus punya penjadwalan, kita harus punya remote sensor. Ketika produknya habis di toko ini, kita harus segera kirim. Ketika produk habis di pasar ini, kita harus kirim ke sana. Nah, ini adalah berkaitan dengan existence. Kemudian yang berikutnya adalah variety ataupun keragaman produk gitu ya. Nah, produk available di pasaran itu dipastikan tidak hanya satu saja gitu ya, tapi ada variety-variety yang lain, ada variasi-variasi yang lain. Apakah variasinya dari bentuk kemasan gitu ya, ada yang botol, ada yang kemasan kotak, kemasan kardus misalkan,
ada yang ukurannya 500 gram, ada yang 250 gram. Nah, itu adalah berkaitan dengan keragaman produk. Atau barangkali dengan cara membuat sebuah produk yang memiliki fungsi lain, gitu ya. Contohnya misalkan ketika sebuah produknya berada dalam life stage-nya mature ataupun growth, itu kita bisa lakukan strategi variety ini untuk menambah kemarin yang namanya life stage maturity tadi ya. Kemudian yang terakhir, untuk memastikan available, teman-teman tentu saja bisa kita lakukan, kita harus penuhi yang namanya safe and on time gitu ya. Kita harus perhatikan keamanan dan waktu pada saat customer mengkonsumsi produk kita itu adalah waktu yang tepat dan barangnya aman. Ini kita lakukan dengan cara mencantumkan expired date misalkan ya, supaya ketika dibeli, ketika dikonsumsi itu berada dalam waktu yang aman. Ini sangat penting kita lakukan dalam hal place gitu ya. Kemudian caranya seperti apa untuk membuat distribusi produk kita sampai ke customer supaya meyakinkan bahwa produk kita ada terus di pasaran. Tentunya kita bisa melakukan beberapa strategi gitu ya, bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah direct marketing channel ya. Direct marketing channel, kemudian bisa melakukan juga indirect marketing channel, dan juga bisa melakukan direct sales of channel. Nah, ketiga metode ini itu memberikan value sendiri gitu ya, bisa memberikan value tersendiri bagi customer supaya mereka dapat dengan mudah mengakses ataupun mengkonsumsi produk-produk kita. Nah, di sini tersedia matrik berkaitan dengan tiga metode penyampaian produk kepada customer. Yang pertama adalah direct marketing channel. Direct marketing channel kita bisa lakukan dengan cara digital, telemarketing, ataupun retail store gitu ya. Kita sediakan barang-barang kita secara langsung gitu ya, melalui digital, media sosial, internet, dan lain sebagainya, melalui telemarketing, dan juga melalui retail store. Nah, ini ketika dibandingkan dengan biaya, ini semakin ke kanan, itu adalah biayanya semakin tinggi, gitu ya. Kemudian cara yang kedua adalah indirect marketing channel. Kalau indirect ini menggunakan perantara ya, menggunakan perantara. Jadi kita menjualnya menggunakan distributor, menggunakan agen, menggunakan reseller, menggunakan partner, dan ini adalah semakin ke kanan ini semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah Salesforce. Nah, ini adalah direct sales channel. Kita lakukan yang namanya uh, Salesforce, kemudian kita lakukan yang namanya personal selling di sini gitu ya. Kemudian dari segi karakteristiknya gitu ya, direct marketing channel, kemudian indirect marketing channel itu dalam kategori karakteristik low touch channel. Artinya adalah tidak terjadi kontak langsung antara perusahaan dengan konsumen. Karena ini adalah menggunakan media. Sementara yang namanya high touch channel itu adalah ada kontak langsung. Jadi proses pembelian yang terjadi di sini adalah proses pembelian asistensi, konsultatif selling gitu ya. Bukan hanya transaksional selling, tapi adalah konsultatif selling gitu. Nah, tempat bauran pemasaran yang tepat itu adalah menjangkau target konsumen, kemudian biayanya efektif, dan dibuka ataupun dikonsumsi dalam waktu yang tepat ya. Jadi ada tiga hal yang perlu diperhatikan, bahwa bauran pemasaran yang tepat itu adalah menjangkau target konsumen, biaya efektif, dan dibuka di waktu yang tepat. Oke, berikutnya masih dengan marketing channel ataupun agen ataupun distributor ya. Ini adalah value lain daripada marketing channel. Di sini bisa terlihat gitu ya, dia di sini perbandingan antara ada peran dari marketing channel ataupun ada peran dari distributor, agen ataupun reseller. Yang sebelah kiri ini adalah tidak ada peran dari distributor ataupun marketing channel, dan yang sebelah kanan ini ada peran dari distributor ataupun marketing channel. Nah, ini adalah value yang terjadinya ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Ketika tidak ada peran dari marketing channel berupa distributor, agen, reseller, dan lain sebagainya, maka yang namanya manufacturer ini harus melakukan kontak langsung kepada customer. Gitu ya, misalkan customer segmennya ada 3, 1, 2, 3. Jadi dari satu perusahaan ini melakukan kontak sebanyak 3 kali, 1, 2, 3.
Belum lagi ketika manufacturer-nya ada manufacturer yang lain gitu ya. Manufacturer yang lain di sini juga target segmennya ada 3 customer gitu ya. Berarti harus melakukan komunikasi sebanyak 3 kali lagi. Dan ada manufacturer yang lain, misalkan ini manufacturer yang ketiga. Berarti ketika kita jumlahkan jumlah arus komunikasi yang terjadi gitu ya dari manufacturer kepada customer itu ada 9 kali komunikasi yang dilakukan dan ada masing-masing 3 komunikasi yang diterima oleh customer. Itu ketika tidak ada yang namanya marketing channel. Namun ketika kita ada peran dari marketing channel berupa distributor, di sini yang namanya manufacturer ketika melakukan kontak ini hanya perlu 1 kali kontak saja kepada distributor, kemudian distributor melaksanakan tugasnya menyampaikan informasi kepada 3 customer yang sudah menjadi target market kita. Jadi yang namanya manufacturer di sini mendapatkan value hanya melaksanakan 1 kali kontak, 1 kali pengiriman, 1 kali informasi kepada distributor, dan distributor melaksanakan tugasnya mendeliver informasi ataupun produk kepada customer segmen yang telah dipilih. Begitupun dengan manufacturer yang lain. Jadi di sini lebih praktis ya, ketika dihitung-hitung di sini hanya ada 6 arus komunikasi. 3 dari manufacturer kepada distributor dan 3 distributor kepada masing-masing target market. Nah, ini adalah value dari marketing channel ataupun value dari distributor gitu ya ketika kita menggunakan distributor. Berikutnya masih berkaitan dengan marketing channel ya. Bagaimana caranya kita mendistribusikan produk kita kepada customer, apakah dengan cara langsung ataupun dengan cara yang tidak langsung. Nah, secara garis besar gitu ya, ada 3 sistem dari bagaimana produk kita sampai kepada customer gitu ya. Yang pertama adalah konvensional ya, konvensional marketing system. Konvensional marketing system ini hampir sama dengan vertical marketing system, namun ada panahnya gitu ya. Contohnya pertama ini yang marketing konvensional system itu adalah produser, kemudian retailer, wholesaler, dan ada yang namanya consumer. Nah, dari konvensional marketing system ini adalah ada tanda panahnya. Dari produser jatuh dulu ke retailer gitu ya. Atau kebalik ya, di sini ada wholesaler ya. Di sini ada wholesaler dan ini ada retailer. Kemudian dari wholesaler ini jatuh ke retailer, kemudian jatuh lagi produknya kepada customer. Nah, di sini ketika kita menggunakan konvensional marketing system, CMS, ini ada positif dan ada negatifnya. Positifnya adalah value yang diterima oleh customer bisa semakin besar. Tapi negatifnya adalah harga pun ketika sampai di customer itu adalah harga yang bisa jadi harga yang mahal. Karena dari produsen sampai kepada wholesaler, di sini wholesaler menambahkan value, menambahkan harga juga di sini. Kemudian masuk ke dalam retailer gitu ya, masuk dalam retailer, retailer pun menambahkan value dan menambahkan harga jual sehingga harga jual pada saat sampai kepada customer ini menjadi harga yang sangat mahal. Nah, itu adalah konvensional marketing system. Kemudian konvensional marketing system ini bertransformasi menjadi vertical marketing system gitu ya. Ketika tadi sudah banyak diklarifikasi, banyak dikeluhkan bahwa produk itu sampai ke customer itu harganya mahal. Maka di sini terbentuk yang namanya vertical marketing system. Antara produser, wholesaler, dan retailer ini menjadi satu peran yang sama gitu ya. Mereka tidak menambahkan harga, mereka bekerja sama untuk bagaimana caranya mendeliver customer, mendeliver value kepada customer gitu ya. Jadi harganya di sini sama gitu. Kemudian value-nya juga ketika harganya murah berarti kan value-nya juga akan semakin tinggi. Di sini adalah peran dari produser, wholesaler, dan retailer itu adalah bekerja sama. Gimana caranya untuk mendeliver produk dengan baik sehingga ketika satu memiliki kinerja yang kurang baik itu akan berdampak kepada pihak yang lain, berdampak pada retailer, misalkan berdampak pada produser dan lain sebagainya. Sehingga supaya tidak memiliki citra negatif, baik produser, wholesaler ataupun retailer itu harus bekerja sama
dalam menciptakan value dan mendeliver barang kepada customer. Ini adalah vertical marketing system. Kemudian bentuk yang ketiga adalah horizontal marketing system. Nah, bisa diilustrasikan horizontal marketing system ini adalah kerjasama yang dilakukan antara Walmart dengan McDonald's gitu ya. Ini adalah bentuk kerjasama dari perusahaan yang non kompetitor. Ini kan Walmart dengan McDonald's kan bukan kompetitor, tapi mereka melakukan kerjasama. Dalam setiap gerai Walmart pasti di sana ada yang namanya McDonald's gitu ya. Jadi memberikan manfaat, memberikan value ketika customer berbelanja ke Walmart kemudian dia lapar gitu, dia tinggal akses yang namanya McDonald's yang ada di sana. Kalau di Indonesia ini terjadi antara S Hardware dengan yang namanya Chat Time. Ketika kita berkunjung ke S Hardware dimanapun pasti di sana ada gerai Chat Time. Nah itu yang dimaksud dengan horizontal marketing system. Kemudian seperti apa skemanya yang bisa kita pilih dalam melaksanakan distribusi ataupun logistik dari produser kepada end customer gitu ya. Ada beberapa yang bisa dipilih gitu ya. Tentu saja ini bisa kita bagi dua ke dalam segmen B2C dan B2B nih. Dalam segmen B2C-nya kita bisa melakukan yang namanya direct channel gitu ya. Kita kirimkan, kita jual produk langsung secara digital, secara marketplace yang namanya produser, membuka toko online, kemudian menjualnya, mengirimkan langsung kepada customer. Tapi juga misalkan produser bisa memilih opsi dengan membuka yang namanya retailer ataupun agen dan lain sebagainya ya. Itu bisa dipilih. Kemudian kita perusahaan juga menyasar yang namanya bisnis segmen gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Melakukan direct selling, melakukan direct communicating gitu ya, itu menggunakan peran dari sales force itu bisa dilakukan. Ataupun dengan menggunakan peran dari distributor, dealer, wholesaler, dan lain sebagainya, itu juga bisa merupakan sebuah opsi. Jadi ketika sebuah perusahaan melakukan strategi seperti ini, semuanya diambil, maka disebut dengan multi-channel distribution system. Tidak hanya menggunakan satu channel saja, tapi dua channel, kemudian ada dua segmen pasar yang dituju. Itu adalah multi-channel distribution system. Nah, barangkali itu yang sangat menjadi penting ketika kita membahas yang namanya place gitu ya, menjamin ketersediaan produk ada di pasaran, menjamin ketersediaan produk untuk bisa dikonsumsi oleh end consumer ataupun business user gitu ya, mulai dari bagaimana caranya mengirimkan barang kepada customer, kepada pasar, apakah langsung, apakah dengan melalui retailer ataupun melalui agen wholesaler dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah pilihan gitu ya. Kemudian berikutnya yang menjadi topik kajian kita adalah mengenai dengan promotion. Nah, promotion ini adalah aktivitas komunikasi pemasaran gitu ya. Kegiatan promosi yang tepat di sini dimention bahwa yang pertama disampaikan dengan berbagai media ya. Ada beberapa media yang kita gunakan. Kemudian yang kedua memiliki pesan yang disampaikan secara strategis gitu ya. Pesannya strategis, pesannya kena banget gitu ya. Pesannya memberikan touch of point gitu ya bagi customer. Dan yang terakhir adalah kegiatan promosi yang tepat itu adalah memancing seseorang untuk bertindak gitu ya, menimbulkan reaksi dari customernya. Nah, kemudian seperti apa proses komunikasi yang kita lakukan? Nah, ini adalah proses komunikasi yang dilakukan sama seperti proses komunikasi pada umumnya. Pada saat kita bicara komunikasi pemasaran, kita juga harus membahas proses komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat di sini. Ada yang namanya sender, ini berupa source ataupun berupa orang ataupun berupa perusahaan yang mengirimkan pesan, gitu ya. Kemudian ada perantara, di sini ada message-nya, ada medianya, dan ada receiver. Receiver ini adalah seseorang ataupun target pasar kita yang menerima informasi dari kita. Namun sebelum sampai kepada receiver, yang namanya sender ini harus melakukan yang namanya proses encoding. Proses encoding ini adalah proses proses memformulasikan ide, memformulasikan pesan yang akan disampaikan gitu ya. Contohnya misalkan
seorang sender ini berusaha menyampaikan gimana caranya bahwa menyampaikan produk ini berkualitas banget gitu ya. Berarti dia harus encoding dulu. Kemudian medianya misalkan media cetak gitu ya. Berarti tulisannya apa ya harus dikemas. Nah, itu adalah encoding. Kemudian setelah masuk ke dalam proses tadi pemilihan media, medianya adalah media cetak, masuk ke dalam proses decoding. Decoding ini adalah proses mengabstraksi gitu ya, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh receiver menjadi sebuah gagasan, menjadi sebuah pemikiran, menjadi sebuah ide bagi receiver. Nah, itu adalah proses decoding. Dalam proses komunikasi ini, tentu saja di sini ada dua hal yang sangat penting. Ada lingkaran yang sebelah kiri nih. Ini adalah senders file of experience dan yang sebelah kanan adalah receiver field of experience. Nah, yang paling bagus adalah kita membuat iklannya itu adalah irisan di sini ya, irisan dari sender file experience dan receiver field of experience. Kenapa? Karena ketika iklan dibuat dalam irisan yang ini, dua-duanya akan nyambung gitu ya. Sender akan mudah bikin encodingnya, akan mudah memilih medianya, kemudian receiver akan mudah melakukan proses decodingnya karena sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian mereka mengakses di media yang mereka gunakan. Jadi proses periklanan ataupun komunikasi pemasaran dilakukan harus menyasar irisan antara senders field of experience dan receiver field of experience. Begitu ya, teman-teman. Oke. Berikutnya adalah bentuk komunikasi yang dilakukan. Secara umum gitu ya, ada beberapa program ataupun pola komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi ataupun menyampaikan tawaran dari produser kepada konsumer gitu ya. Di sini sebutkan ada 5. Yang pertama adalah advertising. Kalau advertising itu adalah periklanan, yang namanya iklan biasanya berbayar gitu ya. Semua penyajian non personal, promosi ide, promosi produk ataupun jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. Jadi kita membayar kepada yang memiliki media, kita membayar kepada yang menyampaikan pesan gitu ya. Pokoknya kita melakukan pembayaran karena dibantu oleh pihak lain untuk menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua, program komunikasi yang kita lakukan berupa sales promotion. Biasanya ini adalah insentif jangka pendek ya, insentif jangka pendek yang mendorong seseorang melakukan pembelian gitu ya. Yang namanya sales promosi pasti dalam jangka pendek. Gak mungkin yang namanya sales promosi itu sepanjang tahun, karena ketika dilakukan sepanjang tahun ya pasti akan rugi gitu ya. Yang namanya sales promotion itu adalah insentif jangka pendek, misalkan diskon, potongan harga dan lain sebagainya, itu adalah sales promotion. Yang ketiga itu adalah public relation. Public relation itu adalah bagaimana caranya kita menjaga hubungan dengan publik. Biasanya dengan publisitas, dengan dengan pemberitaan, dengan aktivitas yang menciptakan sebuah citra positif, itu masuk dalam aktivitas public relation. Kemudian personal selling. Personal selling itu adalah interaksi langsung dengan calon pembeli. Biasanya karakter kategori produk-produk tertentu yang melakukan personal selling, yang membutuhkan konsultatif selling, yang membutuhkan konsultasi, membutuhkan asistensi, gitu ya, membutuhkan responsi yang baik, itu dilakukan dengan aktivitas komunikasi personal selling. Kemudian yang terakhir, komunikasi pemasaran juga dilakukan dengan yang namanya penggunaan surat, kemudian telepon, by phone langsung, by email, by WhatsApp chat, dan lain sebagainya, itu adalah direct marketing. Kemudian bagaimana dengan pemilihan medianya? Nah, ketika bicara dengan media apa yang dipilih gitu ya, itu berkaitan dengan strategi above the line dan below the line gitu ya. Ketika kita memilih media yang umum gitu ya, kemudian terlihat di permukaan, semua orang bisa lihat iklan tersebut, maka disebut dengan strategi above the line. Contohnya adalah dengan kita menggunakan televisi, radio, kemudian broadcasting, menggunakan apa yang namanya baligo, kemudian billboard dan lain sebagainya, itu adalah above the line. Kemudian ketika kita memilih media yang spesifik, tidak semua orang bisa melihat, itu disebut dengan strategi below the line. Contohnya dengan menggunakan sosial media marketing,
menggunakan Instagram, menggunakan WhatsApp gitu ya, kemudian menggunakan email, kemudian menggunakan search engine optimization, itu adalah strategi below the line. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan, tidak semua orang bisa melihat iklan yang kita tayangkan. Kita sasar kepada segmen-segmen tertentu sehingga disebut sebagai below the line. Kemudian berikutnya apa yang dimaksud dengan uh, integrated marketing communication. Nah, integrated marketing communication ini adalah irisan juga gitu ya. Nah, yang ini adalah integrated marketing communication yang berkaitan dengan media. Nah, di sini medianya ada offline communication dan online communication. Ketika kita gabungkan, kemudian kita pilih irisan yang tengah, bahwa ini adalah disebut sebagai integrated marketing communication, khususnya dalam hal media. Nah, menarik bicara mengenai media, media ini diklaster menjadi 3 sifat gitu ya. Yang pertama adalah media yang kita miliki gitu ya. Contohnya seperti website, kemudian media sosial, kemudian landing page gitu ya. Itu adalah media yang kita punya gitu ya. Biasanya kan yang namanya perusahaan itu bikin website, bikin landing page untuk promosi, bikin yang namanya akun Facebook, akun Instagram gitu, kemudian bikin yang namanya akun WhatsApp bisnis. Nah, itu adalah own media. Kemudian yang kedua adalah paid media. Paid media itu adalah iklan yang kita pilih untuk ditayangkan di media yang lain, gitu ya. Jadi kita bayar, kita pilih media punya orang lain, gitu. Itu YouTube orang lain, itu adalah Instagram orang lain. Ya udah kita nitip iklan di sana, kita bayar ke mereka yang punya akun. Nah, itu adalah paid media, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah earn media, dan ini yang menjadi sebuah apa ya, sebuah tolak ukur bagi aktivitas digital marketing sekarang. Gimana caranya yang namanya media itu menjadi sebuah earn media gitu ya. Dari yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan menjadi rekomendasi gitu ya bagi orang lain gitu ya. Kita tidak melakukan periklanan secara langsung, tapi kita direkomendasikan oleh customer-customer kita. Ini yang disebut dengan word of mouth ya, electronic word of mouth melalui mention, sharing, review, like, retweet dan lain sebagainya. Ini memunculkan sebuah earned media, dan ini sangat penting dalam aktivitas digital marketing gitu ya, earned media. Kemudian bagaimana pola komunikasi yang lain dengan integrated marketing communication. Nah, disebut integrated marketing communication dari pola komunikasinya, ini dibilang komunikasi pemasaran terpadu, dibilang IMC apabila terjadi beberapa program yang dilakukan secara bersamaan. Contohnya kita melakukan advertising, juga kita melakukan yang namanya personal selling. Atau misalkan kita juga public relation juga kita lakukan. Jadi ada beberapa program yang kita lakukan gitu ya, dan itu dilakukan secara bersamaan, tidak terpisah. Kalau terpisah misalkan bulan ini kita lakukan advertising, kemudian bulan depan kita lakukan yang namanya personal selling, kemudian tahun depannya baru kita lakukan yang namanya public relation. Nah, itu bukan yang namanya integrated marketing communication. Yang disebut dengan IMC itu adalah berkesinambungan, semuanya dilakukan dalam satu periode gitu ya. Advertising dilakukan, personal selling dilakukan, public relation dilakukan, kemudian sales promotion juga dilakukan. Itu yang dimaksud dengan integrated marketing communication. Kemudian yang terakhir dalam pola komunikasi, ada hal yang menarik juga untuk dibahas, yaitu adalah bagaimana komunikasi itu sampai kepada target audiens. Target audiens akan menerima informasi manakala target audiens itu merasakan, oh ya iklannya identik dengan saya, oh ya iklan itu pas banget dengan saya. Nah, untuk menyasar perasaan dari target audiens, ada beberapa message appeal ataupun ada beberapa teknik yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah dengan cara emotional appeal. Biasanya emotional appeal ini dilakukan oleh produk-produk yang apa ya, iklannya menyasar sisi emosi gitu ya. Contohnya misalkan kalau tahun lalu gitu ya, ada iklan dari provider telekomunikasi bicara tentang kasus COVID gitu ya. Ada seorang wanita yang kondisinya sedang mengandung, kemudian suaminya nakes, suaminya dokter, kemudian suaminya meninggal gitu ya. Sementara pada saat itu sebentar lagi masuk
momen lebaran, momen kebersamaan, tapi dia sekarang sendiri dalam kondisi mengandung. Itu kan sangat menyasar sisi emosional daripada target audience. Kemudian rational appeal itu biasanya iklan yang mengedepankan kualitas produknya. Contohnya misalkan sampo hati ketombe ataupun deterjen pewangi ketika digunakan sekali rambutnya ketombenya sudah hilang, kemudian dipakai satu kali sudah wangi dan lain sebagainya, itu adalah rational appeal. Kemudian ada yang namanya moral appeal, ada juga yang namanya horor gitu ya, menggunakan horor ataupun dengan menggunakan daya tarik lawan jenis gitu ya, menggunakan wanita-wanita yang seksi, menggunakan artis Korea dan lain sebagainya untuk menimbulkan yang namanya ketertarikan dari lawan jenis. Nah, itu adalah strategi yang dilakukan dalam proses komunikasi pemasaran dari source kepada receiver. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai poin-poin penting dalam marketing mix part yang kedua, bicara tentang place dan juga promotion. Place itu bagaimana kita menjamin availability produk kita untuk dikonsumsi oleh consumer, kemudian promotion itu apakah yang kita lakukan itu sampai kepada customer dengan cara apa, kita harus menyusunnya, itu adalah promotion. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, kemudian menjadi trigger bagi teman-teman untuk mencari bacaan-bacaan ataupun materi-materi dari sumber yang lain, sehingga teman-teman melakukan aktivitas belajar mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.